happy ya gue ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah. Nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar nggak bolak-balik ya. Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Lagian kalau mau bikin tumpeng jangan kecil-kecil amat, terlalu imut, sakit hati gue. Harusnya kalau udah berhasil tersangkain gue tuh bikin segede rumah biar bisa dibagi-bagi ke tetangga gitu. Kecil banget. Dan Mail ditahan ya selama 20 hari ke depan. Saya nggak mau komentari persoalan penahanannya berkaitan dengan cukup bukti dan sebagainya, karena itu kewenangan penyidik dan sudah ada pengacaranya. Ya, saya tidak mau komentari. Biar nanti pengacaranya menjanjikan bukti apakah Nikita Mirzani bersalah atau tidak. Ya, nanti di pengadilan. Akan tetapi yang jadi sorotan bagi saya ya persoalan adanya kasus ini. Ya, kalau misalnya memang produknya tidak bermasalah, walaupun ada ancaman, ya, walaupun ada laporan dan sebagainya, santai saja, nggak usah hubungi sana, nggak usah hubungi sini untuk merendah dan lain sebagainya, santai saja, ya nggak? Jadi pertanyaan, kenapa kok harus diredam? Kenapa kok harus menghubungi ini dan lain sebagainya? Ya. Jadi serangan baliknya menurut saya ini agak keren kalau kemudian ada yang bisa buktikan dari pihak Nikita Mirzani ada produknya yang bermasalah dan laporkan itu, ya, biar tahu masyarakat, ya, mana yang benar itu loh. Nggak usah pada seneng dulu nih kalian-kalian ya yang Nikita jadi tersangka, nggak usah senang dulu gitu loh. Ini belum ke persidangan gitu. Udahlah ini cepat banget kasusnya dinaikin jadi tersangka gitu kan. Jadi tersangka tuh nggak gampang, koruptor aja tuh lama banget jadi tersangka. Ini cepet banget, baru buat laporan nggak sampai beberapa bulan udah jadi tersangka, gila. Nyiram berapa loh, nyiram berapa? Nyiram itu kan banyak ya, penyiraman bunga gitu kan. Jangan baper say, kalau baper berarti bener dong. Yang dimaksud tuh nyiram apa gitu. Ini si dokter Glad ini ya, dokter tapi nggak pernah tahu kliniknya di mana gitu. Gue nggak pernah tahu kalau misalnya gue tuh sering ke dokter kecantikan, tapi jelas gitu. Ini tuh dokter apa? Dokter Merkuri atau gimana? Gue penasaran deh. Terus teman-temannya itu kalau circle-nya tuh ngebela dia, wah ini selama ini mereka nggak tahu aja kalau misalnya si dokter ini tuh mentalnya ini. Cah! Seburuk apa sih mental lu? Mending lu perbaiki dulu deh muka lu. Ya nggak usah keputihan kayak bawang putih ya. Ataupun kayak ini apa sih mat hidup sama mata lo. Gimana sih matanya? Gitu matanya. Pemerasan apa gila gitu. Lu yang nelpon, lu yang nyari, lu yang negosiasi, anjir. Lu tau anjir nggak anjir? Emosi gue, tapi kayak ini gue baru menyuarakan lagi setelah gue mengikutin pemberitaan ini. Overprice, oh my god, flexing, iyalah lu flexing. Lu nggak ngerasa bersalah ya dengan ngejual skincare yang overprice dengan ribuan wanita ataupun ada cowok-cowok juga nggak sih yang pakai skincare dia yang busuk itu. Lagian kalian juga yang beli pada gimana ya? Gue sih nggak bisa nyalahin yang beli juga gitu kan, karena kemakan sama mulut manisnya si mereka orang ini gitu. Itu skincare gak bagus guys, gak bagus. Percaya deh sama gue tuh udah sering ke China dan gue tuh sering ngelihat gitu, tapi gue nggak pernah mau buka yang namanya lokal brand ataupun merek gue sendiri gitu, karena gue lebih mementingkan cewek-cewek yang ada di Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Kalau gue gila duit nih ya, aduh kecil banget sama gue ke China, modal cuma 40.000 doang, gue jual 800.000 selesai tuh, kayak raya gue. Tapi buat apa? Dosa gue ngeri, neraka jahanam deh sama lu dokter Glad. Fuck. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani resmi ditahan dugaan kasus pemerasan. Hotman Paris langsung pasang badan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kemudian pengancaman, lalu kemudian tindak pidana pencucian uang. Bicara soal pemerasan berarti ada unsur paksaan. Ingat itu.
unsur paksaan yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani itu juga harus diuji nanti. Makanya saya katakan tadi, semua pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani akan diuji di muka persidangan. Salah atau benarnya tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bersama dengan si Mail ya, asistennya itu, ya kita tidak bisa menyatakan mereka salah atau tidak. Makanya saya bilang tadi, ini kan sudah masuk dalam penyidikan. Otomatis ini sudah menjadi ranah daripada pihak Polda Metro Jaya. Tinggal mereka melengkapi berkas. Saya katakan tadi, kalau memang itu sudah P21, maka berkas tersebut akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Namun saya ingatkan bahwa, sekali lagi saya tegaskan, hukum di negara kita menganut asas praduga tak bersalah. Jadi otomatis Nikita Mirzani wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Anaknya Loli mengirim surat terkait untuk permohonan penangguhan penahanan, ya sah-sah saja. Tapi kan itu kembali ke kewenangan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Lagi pula Loli juga masih di bawah umur. Kali ini kita kembali ke penyidik Polda Metro Jaya, karena kalau kita bicara orang yang lagi artinya single parents, kemudian apakah lagi hamil atau apa, ya nanti bagi para yang pelaku-pelaku yang diduga berbuat kejahatan bisa tidak ditahan dong. Ini kenapa pihak Polda Metro Jaya langsung melakukan penahanan? Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Bahkan terkait tindak pidana pencucian uang itu ancamannya hukumannya 20 tahun. Makanya pihak penyidik dengan tegas melakukan penahanan terhadap Nikita. Diri masyarakat juga melihat. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Rasanya gimana sih kan Niki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Guys, dengar nggak? Tadi Mail sama Nikmir waktu ditanya perasaannya pakai baju orange gimana, Mail bilang good, sedangkan Nikmir bilang supaya cepat selesai. Kata-kata cepat selesai yang diucapkan Nikmir ini spontan loh. Itu artinya dia tuh udah siap semuanya. Dan mungkin juga dia tuh sekarang tuh mengalah duluan, supaya nanti bisa debat di persidangan dan dia bebas, dan orang yang melaporkannya yang berjelas-jelas on skincare yang overclaim kebalik gitu istilahnya, dia yang ditahannya. Ya mungkin ini salah satu strategi Nikmir untuk mengalah, dan itu bagus sekali dijalankan oleh Nikmir. Dan Nikmir itu tidak seperti sebelum-sebelumnya dia teriak-teriak atau apa, tapi benar-benar kali ini dia tuh benar-benar rendah hati, benar-benar seperti itu sudah siap semuanya. Tapi ada yang aneh dengan kasus-kasus ini nih, kenapa kok Polda cepat-cepat menetapkan tersangka dan menahan Nikmir, sedangkan para owner overclaim lainnya yang duluan dilaporkan itu malah masih berkeliaran bebas di luaran. Teman-teman aneh nggak di sananya? Ada apa ini? Ya kita sih nggak tahu ada apanya, cuman pesan saya untuk Polda, tolonglah berlaku adil, tolonglah lihat mana yang salah dan mana yang benar. Jangan karena mungkin para owner skincare itu termasuk tergolong mafia skincare kayak gitu, membuat Polda lebih mendukung mereka dibanding orang yang menyurahkan kebenaran seperti Nikmir. Dan menurut gua pribadi nih, kalaupun seandainya Nikmir memeras owner yang memiliki skincare overclaim itu gue pribadi mah wajar, malah gue bilangin ke ownernya itu puas gitu, salah sendiri dia jual kosmetik jual skincare yang overclaim, bener nggak? Coba kalau dia nggak jual kan nggak mungkin ini semua terjadi, bener nggak? Kayak gitu puas. Nah walaupun seandainya Nikmir terbukti memeras nih dan masuk penjara, kita tetap mendukung Nikmir, karena Nikmir ini buat gue pribadi tuh wanita Robin Hood loh. Teman-teman tahu nggak cerita Robin Hood? Robin Hood itu seseorang perampok dan hasil rampokan itu dibagiin ke rakyat-rakyat miskin. Demikian juga Nikmir nih. Mungkin dia memeras supaya si owner skincare-nya itu berhenti tidak menjual produk overclaim. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan semua masyarakat dari skincare yang overclaim. Itulah pandangan gue pribadi. Tetap mau gimana pun Nikmir bagus sekali. Bahkan kalau Nikmir sampai masuk penjara, wah gue yakin begitu Nikmir keluar pasti lebih melesat lagi, lebih tinggi lagi derajatnya Nikmir. Benar nggak? Mau apapun itu juga kita dukung Nikmir. Dan buat Loli harus jadi pengganti Ami ya. Selama Ami jalani ini semua, Loli tetap harus jadi kakak yang baik untuk adik-adiknya semua, pengganti Ami juga. Dan Loli harus selalu jenguk Ami di dalam ya. Kita semua berdoa untuk Ami supaya Ami nanti di persidangan dia bisa menang, karena saya yakin si Ami ini bakal menang Nikmir ini. Kenapa dia pun sekarang santai, beda dengan sebelum-sebelumnya, karena dia sudah menyiapkan semuanya. Menyiapkan semuanya bukan berarti sogok-sogok atau suap-suapan, itu bukan ya. Tapi udah menyiapkan untuk bukti-bukti membalikan semuanya.
Dan mungkin kata-kata cepat selesainya itu dia mengalah sekarang yang pada akhirnya bisa berbalik kepada yang melaporkannya justru yang masuk penjara nantinya. Coba kita lihat nantinya, cuman apapun yang terjadi kita tetap dukung Nikmir karena Nikmir itu sosok ibu yang kuat dan sebagai inspirasi buat para perempuan di Indonesia. Pada saat kondisi seperti itu, pemilik skincare mencoba menghubungi Nikita Mirzani, ya enggak? Si pelapor ini menghubungi Nikita Mirzani, namun tidak bisa, akhirnya menghubungi asistennya saudara Mail. Disitulah terjadi pembicaraan. Kalau saya lihat dari konten pembicaraannya hanya semacam banyolan aja, seperti halnya katanya untuk penutup Nikita Mirzani, itu kan tidak secara implisit, ya enggak? Artinya di situ ada nilai tawar. Di sisi lain patut diduga bahwa pemilik skincare ini merasa ada yang ditakuti, merasa ada yang bermasalah dengan produknya, jadi dia takut direview oleh Nikita. Makanya disitulah terjadi deal. Tidak ada cara langsung Nikita Mirzani mengungkapkan, produk lu gua review nih, produk lu bermasalah nih, kalau lu nggak bayar gua viralin nih. Itu baru jelas itu adalah pemerasan. Itu tidak ada, ya. Bahkan saya menduga ada unsur-unsur lainnya yang bisa saja ya dari pihak Nikita Mirzani melaporkan ini. Apa? Beredarnya rekaman itu, dan itu bisa dilaporkan dan patut segera dilaporkan untuk diproses, karena bagaimanapun ya merekam dengan jalan apapun itu tidak diperkenankan, tidak perbolehkan. Itu bisa melanggar undang-undang yang itu ancamannya sampai 15 tahun penjara. Jadi tidak main-main ya. Terhadap dalam bentuk apapun tanpa hak itu merupakan pelanggaran, dan ini saran saya ya kepada kuasa hukum Nikita Mirzani agar segera dilakukan pelaporan terkait beredarnya voice note ini, karena ini merupakan rekaman yang ilegal dan melanggar hukum, seperti itu ya. Dan yang pasti yang menyebarkan adalah lawan bicara, tidak mungkin orang lain. Yang merekam adalah lawan bicara, siapa itu pasti sudah bisa ditebak, ya enggak? Sampai antar pembicaraan Mail dengan pelapor ini pun beredar, dan ini untuk sesegera mungkin dilaporkan, ya enggak? Nah, terkait pemerasan itu secara langsung tidak implisit. Malah saya patut menduga ini adalah bentuk penyuapan dan penjebakan, ya. Setelah Nikita Mirzani gitu loh mau gitu loh untuk tidak mereview dengan diberikan sejumlah uang gitu loh kan, setelah diberikan langsung itu diperkarakan, dipermasalahkan. Nah, sekarang keluarlah voice note yang seolah-olah itu membuktikan gitu loh, seperti itu. Saya sih sampai sekarang masih sanksi dan nggak yakin gitu loh. Walaupun saya tetap mendukung gitu loh profesionalisme pihak kepolisian, upaya pihak kepolisian untuk mengungkap ini gitu loh. Jadi saya coba menggambarkan ini agar pihak kepolisian, pihak penyidik menggali kembali, seperti itu gitu loh, agar pihak-pihak yang terlibat ini juga untuk dilakukan pemeriksaan. Artinya dari statement abang ini ada sisi yang sangat merugikan Nikita Mirzani ya bang? Ada, betul. Silahkan aja diurut nih. Pertama, akun pertama siapa ini? Yang Yang menyebarkannya? Betul, yang menyebarkan voice note ini. Bahkan ada voice note dengan dokter juga kan, dokter O kan, seperti itu. Nah itu bisa dilaporkan. Nanti akan diurut siapa yang keladinya. Yang pasti kan sudah bisa ditebak. Siapa yang merekam, itu saja sih gitu loh. Mau dari manakah itu? Oh iya, mau melaporkan akunnya apa langsung orangnya, bisa orangnya langsung. Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya untuk dugaan kasus pemerasan. Kabar penangkapan Nikita Mirzani ini menuai berbagai reaksi di laman Twitter. Sejumlah netizen menyinggung nama Hotman Paris yang diketahui berteman dengan Nikita Mirzani. Sebelumnya nama Nikita Mirzani dilaporkan ke pihak berwajib usai diduga melakukan pengancaman dan pemerasan untuk produsen skincare Reza Gladys. Tidak hanya dirinya, sang asisten Mail juga ikut dilaporkan dalam kasus tersebut. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani dan Mail berjalan keluar dari kantor kepolisian sambil bergaya ala model di atas panggung catwalk. Nikita Mirzani sebelumnya dituding melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys dengan total biaya 4M.
Karena aksinya ini, Nikita Mirzani dan sang asisten Mail Syahputra kemungkinan mendapat hukuman paling lama 20 tahun penjara.